Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita yang saya beri judul Belajar Alkitab dengan Benar dan Sederhana. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran Alkitab, kita minta bimbingan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua supaya sungguh yang kami nyatakan adalah kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Sekali lagi, 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Perhatikan firman Tuhan berkata, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini teks menjelaskan bahwa usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah, saudara, mengapa saudara dan saya mesti belajar Alkitab? Di dalam Alkitab mungkin kita lihat ada begitu banyak perbedaan, pertentangan, dan bermacam-macam. Nah, seringkali kalau kita lihat mungkin juga ketika saya membaca Alkitab, saya tidak mengerti, saya tidak tahu bagaimana saya harus belajar Alkitab, membaca Alkitab dengan mudah dan saya bisa mengerti. Nah, saudara, saya akan memberi tips bagaimana supaya saudara bisa belajar dengan mudah dan sederhana. Alkitab tidak susah untuk dipelajari. Yang susah jika saudara tidak mau belajar. Yang susah jika saudara tidak ingin belajar dan tidak ada kerinduan untuk belajar. Kenapa? Karena kalau orang tidak ada kerinduan untuk belajar, dia tidak akan pernah bertemu dengan Allah. Dia tidak akan pernah bercakap-cakap dengan Allah. Dia tidak akan pernah mendengar suara Allah. Suara Allah itu bukan kita dengar dengan telinga fisik kita, tetapi suara Allah itu ada di dalam Alkitab. Nah, oleh karena itu, saudara, kita perlu membaca, merenungkan, menghafal, mempelajari Alkitab supaya kita mengerti kebenaran firman Allah, supaya saudara dan saya menjadi pelaku firman. Nah, oleh karena itu, mengapa kita harus belajar menurut 2 Timotius 2 ayat 15? Yang pertama, supaya kita layak di hadapan Allah. Ini yang pertama. Perhatikan baik, supaya kita layak di hadapan Allah. Yang kedua, mengapa saya harus belajar Alkitab? Atau mengapa kita harus belajar Alkitab? Supaya kita tidak bermalu. Dan yang ketiga, mengapa saya harus belajar Alkitab? Supaya kita memberitakan firman Allah dengan benar. Tanpa belajar Alkitab, saya tidak layak, saya bermalu, saya tidak bisa memberitakan firman Allah dengan benar. Mengapa? Karena saya tidak belajar. Nah, saudara perhatikan baik. Yang pertama, supaya saya layak. Layakkah saya kalau saya tidak belajar Alkitab? Tentu saya tidak layak. Di dalam Alkitab tadi saya sudah sebutkan bahwa ketika kita melihat dalam Alkitab, waduh, Alkitab katakan di dalam firman Tuhan dia bilang seperti ini. Misalnya contoh, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12 dia bilang, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada yang mencari Allah, semua orang telah menyeleweng, tidak berguna seorang pun tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Kalau tidak ada yang berbuat baik, siapa yang bisa ke surga? Nah, sementara orang punya persepsi sekarang bahwa berbuat baik supaya ke surga.
Nah, kalau saya seandainya bertanya kepada saudara, mana yang benar? Berbuat baik supaya selamat atau berbuat baik karena sudah diselamatkan? Nah, saudara, itu akan saya ajarkan dalam topik berikutnya. Saya hanya memperlihatkan saja, saya hanya bertanya kepada saudara, saudara perhatikan, pikirkan baik-baik, mana yang benar? Berbuat baik untuk selamat atau berbuat baik karena sudah diselamatkan? Nah, mari kita kembali di dalam 2 Timotius 2 ayat 15. Mengapa kita belajar? Supaya kita berlayak di hadapan Allah. Tanpa belajar, saya tidak berlayak di hadapan Allah. Mengapa saya tidak berlayak di hadapan Allah? Karena Alkitab berkata dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, perhatikan baik-baik 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kalau Alkitab tidak ada manfaatnya, maka saya tidak perlu belajar. Tetapi karena Alkitab bermanfaat untuk mengajar, oleh karena itu saya harus belajar Alkitab supaya saya diajar. Dan ini tidak boleh dibolak-balik. Alkitab katakan, segala tulisan diilhamkan Allah. Ini tulisan firman Tuhan itu adalah ilhamnya Allah. Wahyunya Allah kepada saudara dan saya. Nah, dan itu bermanfaat mengajar kita, menyatakan kita punya kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Nah, sehingga kita berlayak di hadapan Allah. Yang kedua, mengapa saya harus belajar? Mengapa kita harus belajar? Yang kedua, Alkitab katakan, supaya kita tidak bermalu. Saudara perhatikan baik, saya mau menjelaskan sedikit tentang kata bermalu. Saudara tidak bermalu jika saudara disebut orang Kristen. Seandainya saudara sesama Kristen, kalau orang luar Kristen bertanya kepada saudara, tidak perlu heran. Karena mereka tidak mengerti, saudara. Tetapi kalau kita sama-sama Kristen, dan kita tidak tahu arti Kristen yang sesungguhnya, apa itu Kristen? Waduh, malu tidak? Nah, saya mau jelaskan kepada saudara, Kristen artinya pengikut Kristus. Nah, awal yang menjadi pengikut Kristus adalah murid-murid Tuhan Yesus. Di Antiokhia lah orang-orang menyebut mereka sebagai orang Kristen, artinya pengikut Kristus. Nah, kalau saya pengikut Kristus, kira-kira tidak bermalu kalau seandainya orang bertanya kepada saudara, saudara, Tuhan Yesus di mana? Saudara akan menjawab, di sorga. Kalau saya mati, atau kalau saudara meninggalkan dunia ini, atau dunia ini berakhir, kemanakah saudara? Bayangkan kalau saudara tidak bisa menjawab, saya ke sorga atau ke neraka? Saya tidak tahu ini. Apakah saudara tidak bermalu? Apakah saudara disebut sebagai orang Kristen? Kalau saudara sendiri tidak tahu bahwa saudara Yesus Tuhan kita ada di sorga, tapi saya sendiri, saya tidak tahu kalau saya mati kemana. Sangat memalukan. Nah, saudara, ada banyak hal dalam Alkitab yang seolah-olah bertentangan dalam Alkitab. Tetapi bayangkan saudara, kalau saudara tidak belajar dengan benar, saudara akan bermalu. Kenapa? Karena tidak akan memberikan pengertian yang benar. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bayangkan kalau kita berkata Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saya, untuk menyucikan kita. Alkitab berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita berkata bahwa Alkitab bilang bahwa setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun saudara tidak percaya bahwa saudara pasti masuk surga. Nah, tadi saya kembali lagi, saya menjelaskan tentang Roma pasal 3 ayat 23 berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kalau kita berdosa,
berarti upah dosa ialah maut. Sederhana. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Nah, maut dan kerajaan maut akan dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Wahyu 20 ayat 14-15. Kalau saudara sendiri, kalau saya mati, waduh saya tidak tahu. Saya mungkin ke neraka. Karena saya masih berbuat dosa. Apakah perbuatan saudara membawa saudara ke sorga? Tidak, saudara. Alkitab berkata, oleh karena itu kita malu. Kenapa? Karena kita disebut orang Kristen, tetapi kita sendiri tidak tahu Tuhan Yesus yang ada di sorga menyediakan tempat bagi kita. Jika kita meninggalkan dunia ini, kita pasti masuk sorga. Namun kita tidak percaya. Di dalam Alkitab ada terlalu banyak ayat Alkitab yang menjelaskan. Sebagai contoh, dalam Efesus, perhatikan baik, Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, kalau Alkitab berkata sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Terlalu banyak. Dalam satu perikop ini, Alkitab sudah menjelaskan bahwa dulu saudara dan saya sudah berdosa. Tetapi karena kasih karunia daripada Allah, Allah rela merendahkan diri menjadi manusia. Nah, jadi lagi persoalan saudara. Bermalu lagi kita kalau kita tidak tahu menjelaskan siapa Yesus itu. Yesus itu apakah dia Allah atau manusia? Yang sekarang, waduh, sementara dibahas di dalam YouTube, di FB dan segala macam menjelaskan tentang Kristus itu bukan Allah. Padahal Alkitab sudah jelas-jelas Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dia jelaskan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 dia katakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, saudara, kenapa Yesus disebut Allah 100% dan manusia 100%? Dia Allah 100%. Karena dia maha kuasa. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menjadikan segala isinya. Saya beri contoh. Yohanes pasal 1 ayat 1. Dia berkata demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Membuktikan dia adalah Allah karena Yesus adalah pencipta. Nah, ini sedikit saja. Nanti ada penjelasan berikutnya. Kalau saudara belajar terus kita akan melihat penjelasan berikutnya. Saudara, ini hanya bagian dari sedikit saja kebenaran firman Allah. Kenapa dia manusia 100%? Karena ketika dia lapar, dia berkata, aku lapar. Ketika dia haus, dia berkata, aku haus. Menunjukkan dia, ketika dia dicambuk, sebagai manusia dia merasa perih, pedih. Dan ketika dia mati tersalib, karena dosa saudara dan saya. Saudara bayangkan, ketika dia mati tersalib, dia merasa bagaimana dia sampai berdoa sebelum ada penyalipan itu. Dia sudah berdoa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ini membuktikan dia sebagai manusia. Kenapa dia harus menjadi manusia? Karena dia mau menebus saudara dan saya. Dia mau supaya saudara dan saya sama-sama dengan dia di sorga. Alkitab berkata dalam Efesus pasal 2, ayat 4-6 saya akan bacakan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmatnya karena kasihnya yang besar, yang telah dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan.
Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan juga kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Saudara, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kalau Dia bukan Allah, masa Dia berikan tempat bagi saudara dan saya di sorga? Nah, ini saya tidak bermalu. Saya tidak bermalu. Kenapa? Karena kalau saya ditanya, Pak Pendeta James pasti masuk surga, saya akan berkata, pasti masuk surga. Kenapa? Karena Alkitab berkata bahwa Dia memberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Melalui apa? Alkitab berkata, sebab karena kasih karunia ayat 8, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Allah yang berikan keselamatan kepada saudara dan saya. Ketika saudara dan saya percaya sungguh-sungguh, membuka hati dan menerima Yesus dan berkata, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, bertata dalam hatiku. Saudara dan saya pasti masuk surga. Nah, ini yang kedua, saudara. Saya tidak bermalu. Karena saya sebagai orang Kristen, saya tahu saya pasti masuk surga. Sebagai orang Kristen, saya tahu saya pengikut Kristus. Tuhan Yesus di surga, saya juga pasti masuk surga. Di mana Dia berada, kita pun berada. Perhatikan Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, saya dan saudara, di mana tempat Yesus berada, saya dan saudara berada. Saya tidak bermalu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, supaya kita memberitakan firman Allah dengan benar. Nah saudara, bagaimana saya bisa memberitakan firman Allah dengan benar kalau saya tidak tahu itu kebenaran? Dalam Yohanes 14 juga ayat 6 dia bilang, Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, dan Yesuslah hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah saudara yang terkasih, dalam 2 Timotius 2 ayat 15, bagian yang ketiga, supaya kita memberitakan firman Allah dengan benar. Dengan benar kita menyampaikan firman Allah. Kenapa? Karena yang kita sampaikan adalah Yesus itu Tuhan. Yesus itu juru selamat. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Dengan Yesus saya mengerti kebenaran. Dengan Yesus saya tahu kebenaran. Saya memiliki pikiran Kristus. Dan Alkitab dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 15 dan 16. Perhatikan baik-baik. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara, inilah kita. Supaya saya memberitakan firman kebenaran karena saya memiliki pikiran Kristus. Oleh karena itu, dalam Filipi pasal 4, ayat 8 dia berkata seperti ini. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, dan semua yang suci, semua yang manis didengar, dan yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Semua ini saudara sampaikan, beritakan. Saya tidak bermalu. Saya bisa memberitakan perkataan dengan benar. 3 hal ini membuat saudara dan saya belajar Alkitab dengan sederhana. Mengapa saya harus belajar? Supaya saya layak di hadapan Allah. Yang kedua, supaya saya tidak bermalu. Dan yang ketiga, supaya saya memberitakan firman Allah dengan benar. Tanpa belajar firman Allah, saya tidak layak, saya bermalu, dan saya tidak bisa memberitakan perkataan dengan benar. Tetapi dengan belajar firman Allah, saya berlayak, saya tidak bermalu, dan saya bisa memberitakan firman Allah dengan benar. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman.
Berkati firman-Mu, berkati kami semua, dan berkati semua orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.